Tidak mungkin bagi siapapun untuk membunuh 9 kaisar muda. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak pernah ada orang seperti itu. Karena, mereka sudah mewakili yang terkuat. Jika aku bisa menyingkirkan satu, maka biarlah. Aku tidak membunuh Daoku dengan sia-sia. Tangan Yevan bergetar saat dia perlahan-lahan melambaikan tangan, memanifestasikan Taiji Dao miliknya. Lingkaran ilahi emas muncul, menyelimuti dirinya. Ini adalah bentuk ilahi. Ada hukum, tidak ada hukum, ada Dao, tidak ada Dao, semuanya ada dalam satu pikiran. Dia mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan menenangkan hatinya. Dia melampaui kondisi hatinya saat ini dan memanifestasikan Dao-nya sendiri. Segala macam pikiran damai kembali kepadanya, dia tidak memiliki kekhawatiran dan hanya fokus pada Dao. Boom! Tidak mungkin bagi 9 kaisar muda untuk memberinya waktu. Mereka menyerang tanpa ampun, semua demi membunuh Yevan. Namun, kali ini, Yevan tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia tiba-tiba terbang ke atas, meledak ke arah sumber kesengsaraan surgawi, dan langsung menghancurkannya. Bis! Tubuh ilusi 9 kaisar manusia bergetar. Mereka adalah 9 petir berbentuk manusia yang turun dari lautan petir. Bahkan mereka terguncang dan serangan mereka langsung melambat. Tidak mungkin bagi Yevan untuk memaksa mereka berhenti. Dia hanya bisa bergerak lagi, meregangkan tubuhnya dan berubah menjadi tanda Dao berbentuk naga yang melengkung, menyebabkan lingkaran Dewa Taiji mencapai kesempurnaan. Pada saat yang sama, suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Lautan reinkarnasi, Istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, dan yayasan abadi semuanya memancarkan kitab suci kuno, sangat luas. Seluruh tubuhnya, serta cakram emas, dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah tanda Dao yang memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Bebaskan dan lahirkan diri Dao, diri yang sejati. Dia berteriak dalam hatinya. Banyak kitab suci kuno menyatu bersama, ingin melebur 5 alam rahasia menjadi satu, mengubahnya menjadi Dao suci miliknya sendiri. Di bawah langit, di dalam lautan petir, semua jenis kitab suci muncul dengan padat. Rune dan tanda Dao terjalin. Yevan tersegel di dalamnya, memancarkan cahaya tak terbatas. Lingkaran emas itu bergoyang-goyang naik dan turun, gemerlap dan menyilaukan. Di atas kepalanya, sebuah kuali melayang di udara, juga terjalin dengan rune yang menyatu dengannya sebagai satu kesatuan, seperti bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Pada saat yang sama, dia, Dewa Lautan Petir, dan 9 Kaisar Agung semuanya naik dan mendekati 9 bintang misterius di langit. Aku akan memelihara Daomu. Hari ini, ketika dia dipaksa ke titik kritis seperti itu, dia memotong semua cara untuk mundur dan tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia dengan paksa melewati kitab suci yang telah berevolusi selama bertahun-tahun dan menyempurnakannya ke dalam tungku tubuhnya. Ah! Yevan berteriak. Kekuatan 9 raja itu tak tertahankan, dan ketika mereka menghantamkan telapak tangan ke arahnya, bahkan orang sekuat dia pun tidak bisa menahannya. Bahkan jika itu adalah Wuxi, Vicious, dan Fuxi, mereka masih akan hancur. Lingkaran emas runtuh, dan berbagai rune di permukaannya semuanya dilenyapkan. Mereka dengan cepat meredup, dan tubuh aslinya meledak sekali lagi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya gemilang melesat keluar dari tengkoraknya. Yevan yang lain melompat ke udara, tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Ini adalah Dao Self yang dengan paksa keluar dari cangkangnya. Rambut hitamnya berserakan di belakangnya, dan matanya bersinar dengan kilat dingin. Dia telah menggabungkan beberapa kitab suci kuno ke dalam satu tungku untuk memperkuat dirinya sendiri. Momentum lompatannya tak terbendung. Dengan kuali di tangannya, dia membebaskan diri dari kepungan 9 Kaisar Agung dan bergegas menuju 9 bintang misterius. Diri Dao, Yevan, merasa bahwa ke-9 bintang ini terlalu aneh. Bagaimana mereka bisa muncul entah dari mana? Mereka tidak sesuai dengan hukum fenomena surgawi dan seperti 9 matahari yang mengambang di langit. Dia meninju, dan kekuatan pukulan ini berasal dari seluruh tubuhnya. Lautan reinkarnasinya melonjak, kelima organ tubuhnya menyala, dan keempat anggota tubuhnya bersinar dengan cemerlang. Setelah itu melewati tulang punggungnya seperti naga besar, bergegas menuju yayasan abadi. 9 putaran dengan satu pikiran, dan banyak kitab suci menyatu menjadi satu, semuanya untuk dia gunakan. Segera setelah dia meninju, langit berbintang kehilangan warnanya. Salah satu bintang di atas menanggung beban serangan itu. Bintang itu bergetar di tempat dan memancarkan kekuatan kaisar yang menghapuskan langit dan menutupi bumi. Aku tahu ada masalah. Yevan mengerti bahwa ini adalah asal mula tanda Dao yang dihasilkan oleh 9 kaisar.
Daripada membunuh 9 kaisar, dia mungkin lebih baik langsung menghancurkan bintang ini. Ini adalah akarnya. Boom! Diri Dao, Ye Fan, melepaskan serangan yang penuh dengan amarah. Kekuatannya secara alami mengguncang seluruh langit berbintang, menyebabkan matahari, bulan, dan bintang-bintang meredup. Di langit berbintang yang tak terbatas ini, hanya dia yang tersisa. Serangan kuali. Bang! Bintang ini hancur berantakan, berubah menjadi hujan cahaya yang menakutkan, membuat Dao Self, Ye Fan berlubang dan hampir melenyapkannya. Adapun petir berbentuk manusia yang menyambar, juga meredup. Yang disebut keselarasan 9 bintang adalah asal mula dari 9 tanda Dao. Mereka seperti 9 gerbang yang dapat menerima berbagai seni dari 9 kaisar muda. Ye Fan menghancurkan salah satu gerbang, jadi tentu saja, seorang kaisar muda yang agung menghilang. Dia tidak bisa eksis di lautan petir ini. Selain itu, pada saat ini, 8 bintang besar lainnya berada dalam kekacauan. Karena mereka terhubung dalam satu garis, ada semacam batasan di antara mereka. Sekarang setelah salah satu dari mereka hilang, lintasan mereka menjadi tidak stabil. 8 petir berbentuk manusia lainnya bergoyang karena 8 bintang besar. Mereka tidak menyerang lebih jauh dan hanya mengisolasi Ye Fan di luar, tidak membiarkannya mendekat. Dao surgawi itu cacat. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Kekurangan dapat ditemukan dalam semua hal. Fenomena pemutus Dao yang merusak dapat melarutkan tekanan yang dibawa oleh 9 kaisar muda yang hebat. Namun, tepat saat pikiran ini muncul di benaknya dan sebelum dia bisa tenang, sebuah bintang besar yang cemerlang muncul di kehampaan. Bintang itu bahkan lebih cemerlang lagi. Ke-9 bintang itu lengkap dan terhubung dalam satu garis. Ini menjadi pemandangan yang menakjubkan sekali lagi karena membentang di langit berbintang. Para astronom tidak bisa melihatnya meskipun sudah berusaha sekeras apapun. Seorang wanita dengan pesona yang tak tertandingi muncul. Dengan satu langkah, dia seperti dewi kuno yang turun ke dunia. Kekuatan sucinya sangat besar dan tak terbatas, dan seluruh langit berbintang bergetar karenanya. Ye Fan tidak bisa melihat penampilan aslinya karena aura Dao yang besar menghalanginya. Dia hanya bisa melihat tubuh ilahi yang tak tertandingi yang berdiri dengan bangga di dunia fana dengan jenis temperamen yang tak tertandingi. Ini adalah seorang wanita, tapi dia memandang rendah dunia. Matanya menatap seolah-olah dia tidak menempatkan berbagai kaisar di matanya. Dia adalah satu-satunya penguasa di dunia ini. Pada saat ini, Ye Fan menggigil kedinginan. Kaisar Agung Vicious juga telah datang. Dia benar-benar seorang wanita, dan ada guci jahat pemakan surga yang tergantung di atas kepalanya. Ye Fan berada dalam kesulitan besar. Dia mengusir seorang kaisar yang hebat, tapi sekarang, dia mengundang yang paling kejam. Bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Karma antara dia dan orang yang kejam ini sangat dalam. Bahkan kuali di atas kepalanya adalah milik pihak lain. Sekarang dia menghadapinya seperti ini, itu benar-benar bukan pertanda baik. Pesona orang kejam itu sangat luar biasa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Meskipun dia adalah petir humanoid, hanya sejenis jejak Dao yang hebat, dia masih tampak sedikit berbeda dari yang lain. Mungkinkah aku benar-benar harus membunuh 9 kaisar muda yang hebat? Menghancurkan 9 bintang kuno tidak ada gunanya. Itu hanya akan mengeluarkan yang lebih ganas lagi. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Hong. Tepat pada saat ini, orang ganas yang bisa mengabaikan langit turun. Sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia turun dengan cahaya abadi yang tak ada habisnya, menyatu dengan kaisar muda yang tak dikenal, benar-benar menghapusnya. Dia membunuh seorang kaisar muda yang agung. Ye Fan terkejut. Petir humanoid ini terlalu aneh. Apa yang terjadi dengan orang kejam itu? Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Dia benar-benar sosok yang menakjubkan di antara para kaisar, membunuh seorang kaisar yang hebat. Apakah dia akan membantuku? Dia tertegun dalam hati. Hong. Orang yang kejam itu mengambil tindakan terhadapnya. Dengan satu jari yang menunjuk ke atas, seni abadi terbang menerangi masa lalu dan masa kini, segera meretas bagian alam semesta ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, ingin menghancurkannya. Ye Fan sangat tenang di dalam, dengan cepat membalas. Pihak lain hanyalah jejak, bagaimana dia bisa membantunya? Dia bukan orang yang bisa berpikir sama sekali, jadi dia hanya bisa melawan. Tidak bagus. Ye Fan terguncang. Dia baru saja dengan paksa menghubungkan beberapa kitab suci kuno, menggabungkannya menjadi satu tungku, tapi sekarang, ada masalah besar. Diri Dao-nya benar-benar akan runtuh. Pada saat yang sama, serangan orang jahat itu tiba.
Dia buru-buru menggunakan kuali untuk melindungi di depannya. Namun, pada saat ini, Wuxi juga mengambil tindakan, meledakkan dengan mematikan ke arahnya. Keduanya ganas. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Diserang oleh dua eksistensi yang menentang surga ini pada saat yang sama benar-benar merupakan jenis pengalaman yang berbeda. Ketika dia melihat Fuxi yang agung juga bergerak, dia dengan bijak membuat pilihannya. Adapun diri daunnya, dia tidak melawan. Semangat primordialnya membawa kuali itu keluar, dan sosok kecil keemasan itu merobek-robek rintangan waktu. Seolah-olah waktu terbalik, bergegas keluar dari pengepungan, melemparkan dirinya ke dalam tulang-tulang yang hancur dan gumpalan darah dari diri sejati yang jauh, dengan cepat bertransformasi. Di antara petir humanoid, dua di antaranya menghilang secara misterius, tetapi tidak ada yang merusaknya. Mereka telah mengasingkan diri sendiri, dan bintang-bintang besar yang terkait juga meredup. Mungkinkah Kaisar Agung Muda tidak dibunuh oleh orang yang kejam, tapi karena waktunya sudah habis? Mata Ye Fan berbinar-binar dengan cahaya ilahi. Dia melihat harapan. Ya, itu pasti masalahnya. Mereka semua adalah Kaisar Agung, yang terkuat sejak zaman kuno. Tidak ada yang bisa membunuh yang lain dalam satu serangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat harapan untuk memutuskan Dao. Ada batas untuk kekuatan seseorang, dan begitu juga dengan langit. Dao yang hebat itu tidak lengkap. Untuk dapat bertarung melawan begitu banyak orang dan bertahan sampai akhir, itu bisa dianggap mengguncang dunia dan mampu membalikkan Dao besar. Bertarunglah sampai langit tidak lagi menurunkan hukuman surgawi. Boom! Di tengah harapan Ye Fan, 3 bintang besar tiba-tiba mekar dengan megah dan muncul di langit. 9 bintang telah berkumpul sekali lagi. Seorang biksu yang mengenakan jubah biksu keluar. Ye Fan terkejut. Siapa lagi kalau bukan seorang biksu yang telah mencapai Tao? Itu pasti Amitabha. Di sisi lain, seseorang yang memegang pedang naga yang sangat tajam muncul. Niat membunuhnya begitu kental sehingga tidak bisa dibubarkan. Itu adalah pedang penguasa Tai. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang pendatang baru itu. Orang ketiga bersinar bahkan lebih cemerlang dari matahari. Setiap inci tubuhnya diselimuti oleh matahari merah, membuat orang lain tidak mungkin melihatnya secara langsung. Ye Fan samar-samar menebak bahwa ini adalah penguasa Dewa Matahari. Setelah mengirim beberapa lagi datang. Mungkinkah orang-orang ini pernah datang ke sisi langit berbintang ini sebelumnya? Hati Ye Fan menjadi dingin. Bagaimana dia akan menyelesaikan ini? Tidak ada cara lain. Hanya Dao saya sendiri yang bisa melampaui semua Dao lainnya. Ye Fan tidak memiliki ilusi apapun. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Iblis manusia purba pernah memberitahunya di bintang Mars kuno bahwa adalah hal yang baik untuk memiliki semua kitab suci di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak bisa menggabungkan semuanya, akan ada bencana besar. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mencerna kitab suci kuno dan menyerap esensi dari berbagai kaisar agung untuk menciptakan daonya sendiri. Bisa dikatakan bahwa dia sudah dipersiapkan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik, tapi ada masalah dengan daonya sekarang. Melarikan diri, aku harus berhasil. Di atas wujud dewa, aku harus membuat daoku sendiri. Daoku. Pada hari ini, Ye Fan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya dihancurkan puluhan kali, dan dia melahirkan daonya sendiri, menebasnya dari tubuh aslinya. Lagi dan lagi, dia harus memulai dari awal lagi. Kekuatan hidupnya hampir sepenuhnya habis, semua demi berada di atas semua dao. Dia tidak bisa menyerah. Pada akhirnya, dia bahkan membangkitkan dirinya yang dulu. Seolah-olah ada dewa tambahan dalam tubuhnya. Diri masa lalu, diri sejati, atau diri ini, dan diri Dao. Ketiganya berputar seolah-olah ada 3 dirinya. Satu lahir di masa lalu, satu duduk di masa sekarang, dan satu lagi berdiri di masa depan. Semua jenis pemandangan yang menakjubkan muncul. Ketika Ye Fan terbunuh sekali lagi, waktu seakan membeku. Diri masa lalu melantunkan kitab suci untuk masa kini, diri sejati ada di masa kini, dan diri Dao duduk di masa depan untuk memahami Dao. Tubuh fisik diri sejati hancur. Darah keemasan, tulang seputih salju, dan daging yang retak berserakan di mana-mana dan tidak segera berkumpul kembali. Di antara langit dan bumi, di lautan petir, diri masa lalu, diri sejati, dan diri Dao melantunkan kitab suci secara serempak dan memahami Dao. Setiap potongan daging, setiap tulang yang patah, dan setiap tetes darah keemasan berkedip-kedip. Dalam keadaan kesurupan, tubuh fisik, tulang, dan darah terus-menerus hancur, berubah menjadi bintang-bintang purba yang tak terhitung jumlahnya. Ada galaksi-galaksi yang gemerlap dan bintang-bintang yang megah. Itu adalah pemandangan yang indah.
N. Chapter 1002 Peningkatan Tungku Nol Sutra. 9 bintang sejajar. Di bumi, sebagian orang di observatorium astronomi terkejut. Pemandangan yang luar biasa sedang terjadi di luar angkasa. Banyak orang yang begitu terkejut sehingga rahang mereka ternganga dan mereka terperangah. Pemandangan semacam ini bukannya tidak mungkin terjadi. Pada tahun 2000, telah terjadi 7 bintang sejajar. Secara teori, ke-9 planet juga dapat membentuk garis dan akan ada reinkarnasi setiap 6.000 tahun. Namun, pemandangan di depan mata mereka terlalu mengejutkan dan sulit dimengerti. 9 bintang besar tiba-tiba muncul di angkasa luar. Bintang-bintang itu bersinar terang seperti 9 matahari. Bagaimana mungkin 9 bintang besar tiba-tiba muncul di tata surya? Itu sangat tidak normal dan tidak realistis sama sekali. Itu tidak bisa dimengerti. Gambar-gambar yang dikirim kembali oleh wahana antariksa bahkan lebih mengejutkan. Gempa bumi besar telah terjadi di berbagai lembaga penelitian dan ada puluhan ribu kilatan petir yang berkelebat di kehampaan yang jauh. Hal yang paling mengejutkan adalah, ada seseorang yang menerobos lautan petir tadi. Seolah-olah pertempuran ilahi telah terjadi dan dia menghadapi petir berbentuk manusia. Sungguh tidak bisa dipercaya. Adegan misterius semacam ini secara alami merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa muncul di dunia fana. Dokumen itu disegel oleh otoritas utama dan hanya beberapa personil yang relevan yang bisa membacanya. Pergilah ke gereja dan temukan seorang pendeta untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terbaik adalah pergi ke Vatikan dan tanyakan kepada Paus apa yang menandakan adegan ini. Paus dibunuh oleh seseorang dari pengadilan surgawi 3 tahun yang lalu. Kalau begitu pergilah ke pengadilan surgawi dan tanyakan pada guru surgawi di sana. Berbagai bangunan pengadilan surgawi sangat megah dan sakral, bahkan lebih dari gereja-gereja di Vatikan. Pada hari ini, banyak tokoh penting datang berkunjung dan dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan dari para pendeta. Hal ini meningkatkan telekinesis murni dari istana surgawi secara signifikan. Yevan yang memutuskan daunnya dan mengalami kesengsaraan adalah jenis peluang bagi langit surgawi. Itu karena seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan langit di berbagai tempat beresonansi, benar-benar menghasilkan untaian cahaya ilahi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, penyakit keras kepala dari mereka yang berada di dekatnya semuanya lenyap. Ini adalah tanda kemakmuran, tetapi juga bisa menjadi tanda kehancuran diri. Semuanya tergantung pada apakah Tuan Istana Surgawi bisa menahannya atau tidak. Di luar angkasa, pecahan tulang putih bersih, darah keemasan, organ dalam yang hancur, dan benda-benda lain berserakan di mana-mana. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya abadi, berkilau dan tembus cahaya, dan mereka membentuk semua jenis fenomena Dao. Diri sejati Yevan hancur. Darah dan tulangnya berubah menjadi sungai bintang yang menyilaukan dan bintang-bintang misterius. Mereka memancarkan aura perubahan waktu dan berhubungan dengan semua bintang di langit. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya ada di mana-mana, yang dihasilkan setelah rambut, tulang, dan organ dalamnya dilenyapkan. Itu sangat aneh. Samar-samar terlihat, semua jenis kitab suci sepertinya berasal dari zaman kuno. Seseorang diam-diam melantunkan dan berdoa, memberkati kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Diri sejati Yevan hancur, hampir terbunuh dalam kehampaan. Bahkan roh primordialnya menjadi bintik-bintik cahaya, berubah menjadi bintang-bintang purba yang bergerak di lautan bintang. 9 kaisar muda yang hebat beraksi pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hal ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Mereka adalah tokoh-tokoh utama dunia di era yang berbeda. Bahkan jika ada orang yang disebut nomor 1 yang dapat membuktikan Dao dan menjadi kaisar, dia hanya akan menjadi salah satu dari mereka. Diri sejati dan roh primordialnya hancur dalam kehampaan. Tulang intinya berubah menjadi bintang yang seperti butiran pasir, berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan. 9 kaisar besar tidak mengambil tindakan. Itu karena mereka teralihkan oleh target lain, mengambil tindakan untuk membunuhnya. Diri yang telah meninggal adalah sosok yang sangat tidak jelas yang berada di masa lalu. Sungai-sungai bintang berputar-putar. Fenomena Dao alaminya tenggelam oleh cahaya perak waktu, seolah-olah dia dipisahkan oleh sungai waktu yang tak berujung, selamanya tidak dapat mendekatinya. 9 kaisar muda yang hebat beraksi bersama, menyerang ke depan. Namun, seolah-olah mereka sangat kuno, tidak dapat segera melakukan kontak dengan tubuhnya. Kaca. Salah satu petir berbentuk manusia mengembangkan teknik rahasia yang luar biasa. Ketika tangannya bergerak, seolah-olah ruang dan waktu berada dalam kekacauan, menghantamkan kekuatannya ke masa lalu, menghantam dirinya yang telah berlalu.
Diri yang telah berlalu membalas, melantunkan kitab suci kuno untuk kehidupan ini. Seolah-olah dia duduk di tahun-tahun kuno, menyeberangi sungai waktu yang tak berujung untuk bertarung melawan kaisar-kaisar muda yang hebat. Keduanya beraksi satu demi satu, saling serang. Ini adalah pertempuran aneh yang hampir seperti ilusi dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Ini bukanlah pertemuan tubuh mereka yang sebenarnya, melainkan jenis penindasan dari hukum Dao. Diri yang lewat menghalangi kaisar untuk Ye Fan, mengulur-ulur waktu. Tulang-tulang yang hancur dan daging keemasan itu berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sungai bintang di langit dengan cepat berevolusi, kitab suci berubah menjadi pola yang menutupi setiap bintang kuno. Kaisar-kaisar besar muda lainnya semuanya menunjukkan metode mereka sendiri, juga mengambil tindakan. Mereka mengembangkan Dao secara ekstrim, kekuatan yang kuat menghancurkan semua fabrikasi, menyerang diri yang lewat, dengan cepat melenyapkannya. Melewati diri sendiri. Di dalam tulang embrio yang hancur, Ye Fan menghela nafas. Dia berubah menjadi bintang, sesuai dengan bintang-bintang di langit, memanfaatkan cahaya bintang untuk menempa tubuh Dao dirinya yang sebenarnya. Di kejauhan, Dao saya Ye Fan, melihat Dao dengan jelas, berdiri di masa depan, memahami hukum langit dan bumi, memahami Dao agungnya sendiri, beresonansi dengan langit. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian meskipun dia tidak menginginkannya. 9 kaisar muda yang agung menyerang ke depan, mencekik Dao masa depan. Metode mereka mencapai surga. Setelah serangan pertama mereka meleset, seseorang dengan cepat menunjukkan metode yang aneh, bahkan jika orang itu berdiri di masa depan, mereka masih bisa membunuhnya. Selama mereka bisa tiba, semua musuh akan dilenyapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan 9 kaisar muda yang agung, tidak ada satupun dari mereka sepanjang zaman. Ketika memahami Dao di masa depan, Dao saya Ye Fan juga ditebang, berubah menjadi ketiadaan. Hanya ada bintang-bintang kuno, sungai berbintang, dan domain bintang yang tersisa di langit. Tubuh sejati Ye Fan berevolusi, beberapa kitab suci kuno bergabung menjadi satu tungku. Dia bertransformasi, menghasilkan Dao-nya sendiri, memelihara 100 kitab suci dalam satu tubuh, berisi 10.000 Dao dalam satu tubuh. Tubuhnya berubah menjadi tulang naga, menembus semua jenis misteri kitab suci yang mendalam, membebaskan diri. Roh, keyakinan, Dao, menumpahkan tubuh fana seseorang dan mengubah tulang-tulangnya, membebaskan diri dari belenggu, menghasilkan Dao yang menjadi milikku. Dia menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan semua jenis kitab suci sebagai api untuk menempa dan membakar dirinya sendiri, membakar tungku ini menjadi merah, memurnikan tubuhnya sendiri, menempa dirinya yang sejati. Dagingnya berubah menjadi bintang-bintang kuno, tulang Dao menjadi sungai berbintang. Ini adalah transformasi yang aneh, yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh Ye Fan sendiri. Itu tampak nyata, namun juga ilusi. Setelah diperiksa lebih dekat, itu masih berupa daging dan tulang putih, tetapi dengan pandangan kabur, itu adalah bintang-bintang kuno satu demi satu, penuh dengan kehidupan, mengembangkan aura semua hal di awal. Dao adalah sebuah objek, tetapi itu cepat berlalu, ada objek di dalamnya, ada esensi di dalamnya. Suara kitab suci yang samar-samar terdengar lagi. Diri masa lalu muncul kembali, seolah-olah duduk di tahun-tahun kuno, melantunkan ayat-ayat kitab suci untuk masa kini. Diri masa lalu lahir di masa lalu, tidak perlu berbicara tentang dihancurkan atau tidak dihancurkan. Selama diri sejati Ye Fan masih hidup, dengan sebuah pemikiran, akan ada perubahan tanpa akhir di masa lalu. Tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Mereka mengabaikan diri sejati, yang juga merupakan diri sejati, karena saat ini, itu hancur, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan roh primordial pun seperti ini, bukan tubuh yang hidup. Diri Dao, Ye Fan, juga seperti ini. Selama kesadaran sejati Ye Fan masih ada, akan ada masa depan, kemungkinan tak terbatas. Dia juga bisa muncul kembali dengan satu pikiran, menghasilkan diri Dao. Waktu terus mengalir. Seutas kesadaran sejatinya bertahan di antara diri masa lalu dan diri Dao, menghasut 9 kaisar muda yang agung untuk terus-menerus mengambil tindakan, menggunakan waktu yang berharga. Ini adalah sebuah keajaiban. Sejak zaman kuno, dia adalah satu-satunya yang dapat menggunakan metode ini untuk bertahan selama ini di bawah tangan 9 kaisar muda yang agung. Beberapa dari 9 bintang besar di dalam kehampaan telah meredup. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Meskipun beberapa kaisar besar muda telah digantikan, durasi keseluruhan kesengsaraan surgawi masih cukup lama, dan pemandangan yang tidak beraturan akan segera menghilang. Pada saat inilah transformasi Ye Fan mencapai tingkat tertentu.
9 kaisar besar tidak membunuh tulang embrionya yang hancur karena dia benar-benar tidak ada lagi. Dari sudut pandang tertentu, tubuh sejatinya telah mati, dan yang tersisa hanyalah kehendak yang tak terpadamkan, yang tersisa di antara diri masa lalu dan diri Dao. Hong. Ye Fan memelihara 100 kitab suci dalam satu tungku, yang berisi 10.000 Dao dalam satu tubuh. Daging dan tulangnya bergabung kembali pada akhirnya, berubah menjadi tulang naga yang menghubungkan semua kitab suci. Dia membebaskan diri, mengembangkan daunnya sendiri. Meskipun masih dalam bentuk embrio dan belum sempurna, dia telah memecahkan bahaya tersembunyi dari 5 alam rahasia besar, dan sekarang, seluruh tubuhnya menjadi satu. Tubuh sejati membentuk-bentuk ilahi, menampilkan gambar Dao. Lantunan kitab suci dan teriakan Dao yang memekakkan telinga datang satu demi satu. Diri masa lalu dan diri Dao, yang satu dari masa lalu, dan yang lain dari masa depan, datang bersama. Rasanya seperti satu yin dan satu yang, dan juga seperti dua qi yang menyatu. Ada pepatah dalam kitab perubahan, satu yin dan satu yang, Dao. Yin dan yang adalah orang tua dari segala sesuatu di dunia, dan titik awal dari segala sesuatu di alam semesta. Diri masa lalu dan diri Dao bersatu, berubah menjadi lingkaran taiji emas. Diri masa lalu dan diri Dao menyatu, menghasilkan perubahan yang ajaib. Diri sejati terlahir kembali di dalam lingkaran taiji emas, dan Ye Fan muncul kembali di dunia. Yin dan yang menyatu, berubah menjadi Dao. Kitab suci itu padat, menutupi lingkaran ini. Ye Fan adalah kurva tanda Dao alami di tengahnya, yang benar-benar terwujud. Bebaskan, Daoku. Ye Fan berteriak, bergegas keluar dari 9 kaisar muda yang hebat, menentang langit dan bergegas ke atas. Dia benar-benar ingin bertarung melawan kaisar muda yang agung, ingin bersaing dengan ahli paling kuat di masa lalu. Namun, pada saat ini, 9 bintang besar menjadi redup, dan semua petir berbentuk manusia menghilang. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan semuanya akan segera lenyap. Dao, yang membawa langit dan membawa bumi, mencakup segala sesuatu, mengandung esensi alam semesta. Tubuh Ye Fan bersinar dengan cemerlang, seolah-olah dia terbentuk dari bintang-bintang kuno dan ladang bintang. Setelah terbunuh puluhan kali, dia terlahir kembali. 5 alamnya saling terhubung, dihubungkan oleh sungai berbintang, dan akhirnya melangkah di jalannya sendiri. Diri masa lalu dan diri Dao menyatu, menghasilkan Dao dan melahirkan diri sejati. Mungkin masih belum sempurna, tapi sudah berbentuk embrio. Bintik-bintik cahaya bintang berkedip-kedip, dan tubuh Ye Fan tampak terbentuk dari bintang yang tak berujung. Dia mengambil langkah pertama di jalannya sendiri, dan seluruh tubuhnya terhubung. Setiap tetes darahnya seperti bintang kuno yang memiliki kehidupan. Bintang kuno, sejenis Dao yang agung. Mencium semua hal, memelihara 100 kitab suci di dalam tungku, menerima 10.000 Dao, dan kembali ke tubuh tungku. Ini adalah fondasi Dao saya, dan titik awal saya. Tinju Ye Fan menghantam, tapi sayangnya, 9 bintang besar dihancurkan, dan semuanya menghilang. Tinjunya melewati tubuh kosong dari 9 kaisar besar, dan mereka menghilang begitu saja. Kesengsaraan surgawi belum lenyap, dan lautan petir masih ada di sana. Namun, saat yang paling menakutkan dan berbahaya telah berlalu. Ye Fan memandu puluhan ribu garis petir ke dalam tubuhnya, menyempurnakan semuanya. Kuali melayang di atas kepalanya, maju dan mundur bersamanya. Dia naik ke langit selangkah demi selangkah, dan dengan teriakan ringan, Dao, bangkitlah. Menggunakan petir sebagai pemandu, dia mengukir Dao di kuali. Di depan ruang di antara alis Ye Fan, kuali mengeluarkan suara kengkiang, menyatu dengannya, dan keduanya menjadi satu. Ye Fan naik ke langit, tiba di kedalaman kesengsaraan surgawi. Dia memasuki sebuah bangunan kuno megah yang juga terbentuk dari petir. Apakah ini pengadilan surgawi kuno? Dia berdiri di depan gerbang surga selatan. Chapter 1003 Dao Cheng. Ye Fan terdiam sejenak. Apakah benar-benar ada surga kuno-kuno? Apa yang dia lihat di hadapannya sangat luas. Ini adalah sekelompok bangunan yang sangat besar. Mereka dihiasi dengan kaya dan terbuat dari batu giok. Ada berbagai jenis bunga, burung, ikan, serangga, angin, hujan, guntur, dan petir yang terukir di paviliun dan teras. Ada juga patung-patung penduduk asli kuno. Istana utama menjulang tinggi ke awan. Asap dan kabut memenuhi udara. Menara-menara pengawas yang sangat besar berdiri dalam jumlah yang banyak, bersandar satu sama lain seperti gunung. Kesannya megah dan agung. Bisa dikatakan sebagai karya para dewa. Semua ini terbentuk dari petir. Mereka sangat stabil. Ini adalah jenis pemandangan yang indah. Di atas bangunan kuno, petir dan guntur bergemuruh.
Lautan petir tidak terbatas, bergelombang dengan keras, mengguncang 9 langit. Ini adalah sebuah keajaiban. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya melesat di kejauhan, mengalir deras seperti air terjun. Sementara itu, kelompok bangunan ini tetap sama dari awal hingga akhir, tidak bertambah atau berkurang. Ye Fan masuk. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika dia secara pribadi datang ke sini, dia tidak melihat satupun sosok manusia. Seolah-olah dia tiba di tanah yang murni. Suara guntur pun sepertinya telah menghilang. Peng! Tiba-tiba, sebuah istana meledak, menenggelamkannya di bawahnya. Semua pori-pori di tubuh Ye Fan menyerap dan mengeluarkan cahaya listrik. Dia melangkah keluar dari dalam. Dia terus melangkah maju. Namun, setiap kali dia memasuki istana, akan selalu ada petir yang mengejutkan dunia. Semua bangunan kuno tidak mengizinkan dia untuk mendekat, berbenturan dengannya. Tiba-tiba, garis-garis warna keberuntungan turun dari langit. Mata air manis yang tak berujung menyembur dari bangunan-bangunan kuno. Ada juga pemandangan aneh dari 10.000 cahaya warna-warni yang terbang ke langit. Bunga-bunga berkilauan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Bunga-bunga itu dihasilkan oleh petir. Dia melihat jenis dao lain yang memutuskan fenomena tak beraturan. Dia tidak mencoba untuk menangkap mereka. Ini semua hanyalah pemandangan aneh, bukan mata air manis dan bunga dewa yang sebenarnya. Dia harus waspada. Setiap kali dia memasuki istana surgawi, akan ada petir yang bergemuruh. Menara pengawas kuno akan hancur dengan sendirinya, cahaya yang berkobar menjadi semakin kuat. Ye Fan terus maju. Pada akhirnya, dia naik ke langit, meninggalkan tempat yang diduga sebagai surga kuno-kuno. Dia tidak memasuki istana terdalam, melainkan masuk lebih tinggi lagi di atas lautan petir. Dong! Suara guntur yang memekakkan telinga terdengar di udara. Ada naga-naga besar yang turun satu demi satu, puluhan ribu naga naik. Jenis dao lain yang memutuskan fenomena tak beraturan muncul, menenggelamkannya ke dalam. 99 gunung naga muncul di langit di atas, menghancurkannya sampai-sampai dia merasa seperti tercekik. Semuanya terbentuk dari petir, tapi untungnya, mereka tidak meledak, hanya berdiri di sana. Ini juga merupakan jenis tanda dao. 99 pegunungan naga telah mengunjungi banyak bintang kuno, yang diukir oleh dao agung langit berbintang ini, muncul di sini. Sepertinya mereka luar biasa. Kemudian, dia mengerutkan kening. Mungkinkah pengadilan surgawi benar-benar muncul di bumi dan dicatat dalam hukum dao karena ini? Ye Fan terus naik ke langit, dan dia melihat semakin banyak pemandangan ajaib. Fenomena pemutusan dao juga berubah secara tak terduga. Ada total 9 jenis, tetapi secara umum, sulit untuk melukai tubuhnya. Setelah bertarung melawan 9 penguasa besar muda, dia bisa dianggap telah lulus. Pada akhirnya, dia tiba di akhir. Dia mengalami tekanan yang luar biasa di sini. Kekacauan primal melonjak di atas, setiap petir terjalin dengan kekacauan primal, mampu meretas segalanya. Ye Fan menghirup udara dingin. Kedalaman kesengsaraan surgawi sangat menakutkan seperti yang diharapkan. Petir semacam ini pasti bisa membahayakannya, dan kemungkinan besar disiapkan untuk orang-orang suci. Dia diam-diam memperhatikan untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan artefak kuali. Ini adalah artefak pembuktian dao miliknya. Dia melemparkannya ke dalam petir kekacauan primitif dan mulai menempanya. Selama proses ini, dia menggunakan hatinya sebagai pisau dan melemparkan ratusan karakter kuno ke dalam kuali. Mereka memasuki dinding kuali, lagi dan lagi, memalu dan menyempurnakannya. Ini adalah ratusan karakter kuno yang dia peroleh dari peti mati penarik naga. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa memahaminya. Sebagai tungku, dia telah memelihara ratusan kitab suci, tetapi dia tidak bisa memahami kitab suci terpendek ini. Pada saat itu, dia dengan hati-hati mengukirnya dan menempanya di dinding kuali. Kitab suci ini tidak muncul di dunia dan menghilang lagi dan lagi. Namun, dia tidak menyerah dan menempanya ribuan kali. Kekacauan primal petir menyambar dengan kacau. Jika bukan karena akar sumber dari semua energi kehidupan yang lama berubah menjadi abu, tidak meninggalkan apapun, bahkan jika Ye Fan sendiri masuk, dagingnya masih akan terkoyak dan dia tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ye Fan tetap sama dari awal hingga akhir. Dia menempa kuali di bawah lautan petir kekacauan primitif ini, menempa artefak pembuktian dao miliknya sendiri. Beberapa ratus karakter kuno digabungkan ke dalamnya, dan kuali itu menjadi semakin dekat dengan dao. Pada akhirnya, dia hampir kehabisan semua semangatnya dan hanya berhenti ketika dia merasa sulit untuk melanjutkan.
Beberapa ratus karakter kuno masuk. Adapun apakah mereka menghilang atau tidak, dia tidak peduli. Kuali itu hanya perlu bergerak dengan kecepatan yang sama dengannya dan perlahan-lahan berubah. Tidak mungkin itu bisa dilakukan dalam semalam. Itu cukup untuk maju bersama dengannya. Ini adalah artefak pembuktian Dao. Ye Fan membuka mata surgawi. Dua garis cahaya seperti obor menembus ke dalam lautan petir kekacauan primitif. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, apa yang ada di dalam lautan petir kekacauan primal ini? Sayangnya, bahkan mata surga pun tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan untaian aura yang bisa menghancurkan langit sepanjang zaman. Itu membuat orang gemetar. Itu tidak bisa diganggu-gugat dan membuat hati seseorang merasa hormat. Untaian demi untaian petir kekacauan primitif mengalir deras seperti lautan luas, luas dan tak terbatas. Terlalu sulit untuk menerobosnya, jadi dia tidak mengambil risiko. Tepat pada saat ini, semuanya menjadi samar. Hukuman surgawi mengering dan petir pun surut. Lautan petir yang berkobar-kobar padam seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Seolah-olah semuanya hanya mimpi. Di dalam alam semesta independen Ye Fan, semua cahaya petir dan kecemerlangan menghilang. Itu nyata dan ilusi, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak nyata. Kosmos yang tak terbatas, langit berbintang yang tak terbatas. Pemandangan yang sebenarnya adalah sedingin es dan gelap. Sunyi dan layu, keheningan abadi yang mematikan. Setelah berbagai pemandangan ajaib itu menghilang, semuanya kembali normal. Tidak ada suara sedikit pun. Selalu seperti ini sejak dahulu kala. Hanya ada seorang pria telanjang yang berdiri sendirian. Aku berhasil melewatinya begitu saja. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia terkejut menemukan seorang kaisar muda yang agung. Dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, nyaris lolos dari kematian, dan benar-benar berhasil melewatinya. Dia tidak gemetar karena kegembiraan setelah berhasil memutuskan Dao. Hatinya tenang dan bebas dari rasa khawatir. Dia berdiri di alam semesta ini untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Ye Fan mengeluarkan suara gemuruh yang jelas. Sungai surgawi menggantung dari mulutnya, dan aura seluruh tubuhnya seperti pedang. Dengan suara kengkiang, pasukan bergerak 100.000 li, dan pedang yang kacau membelah langit. Swoosh! Kemegahan yang jelas berkedip-kedip, dan kemudian semuanya menghilang. Ekspresinya damai dan tenang. Dia meregangkan tubuhnya dan menghadap ke langit berbintang yang tak terbatas. Matanya dalam, dan dengan tarikan napas yang kuat, semua sisi bergerak. Puluhan ribu helai kemegahan bintang mengalir, mengikuti wilayah bintang dan turun dari kedalaman kosmos. Mereka berkumpul ke arah tubuhnya, membentuk lautan perak yang menguburnya di dalam. Daging dan tulangnya juga tampak berubah menjadi bintang-bintang purba yang tak berujung pada saat ini, berkelap-kelip tanpa batas. Mereka terhubung oleh sungai berbintang, dan 5 alam rahasia besar itu seperti 5 harta karun. Ada banyak sekali bintang di langit, dan sungai bintang tak terbatas. Setelah waktu yang tidak diketahui, tempat ini akhirnya menjadi tenang, berubah menjadi gelap dan dingin. Tubuh Ye Fan tidak lagi bercahaya, dan pemutusan Dao-nya telah mencapai kesempurnaan. Ada 3 tahap untuk memutuskan Dao dan memasuki keabadian. Dia berdiri di anak tangga ketiga alam raja, melintasi 3 alam kecil. Ini tidak bisa dianggap sebagai keajaiban. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Kekuatannya telah lama mencapai tingkat yang dibutuhkan. Jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh Paus dan mengalahkan ksatria ilahi? Hanya saja dia belum memverifikasinya dengan langit dan bumi. Sekarang, dia telah menerobos dalam sekali jalan, menggunakan tubuhnya untuk memutuskan Dao untuk memverifikasi dirinya sendiri. Secara alami, buah Dao dan kekuatan sejatinya akan terungkap. Ini adalah peristiwa langka dan menakjubkan sejak zaman kuno. Bukannya tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, tapi itu terlalu langka. Jumlah orang yang telah melakukan ini sejak zaman kuno hanya sedikit, dan melewati 3 tahap sekaligus terlalu mengejutkan. Ye Fan berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan 1 set pakaian dan memakainya. Dia kemudian mengambil 1 langkah dan menghilang dari tempat ini, menuju ke arah bintang kuno di depannya. Pada hari ini, berbagai bangunan di Istana Bintang di bumi berkembang dengan cemerlang. Ini bisa dianggap sebagai jenis keajaiban. Banyak orang tercengang, dan iman mereka sangat meningkat. Bagi pengadilan surgawi, ini adalah zaman keemasan. Jumlah orang yang memasuki pengadilan meningkat pesat, dan beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh.
Selain itu, banyak orang dari dunia Dao juga muncul satu demi satu, mencari guru Tao kecil untuk bergabung dengan mereka. Itu karena seorang ahli besar telah menyimpulkan bahwa master dari Istana Surgawi, Ye Fan, telah memutuskan Dao dan menarik petir untuk meredam tubuhnya. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sejak dunia mengering. Ini adalah berita yang meledak-ledak, dan semua orang tahu apa artinya. Memutuskan Dao untuk menjadi raja di lingkungan seperti ini jauh lebih sulit daripada di zaman kuno. Dia benar-benar tak tertandingi di zaman sekarang. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang seperti ini. Jika mereka dapat memasuki langit berbintang dan menginjakkan kaki di bintang-bintang purba lainnya dengan kehidupan, masa depan mereka tidak akan terbatas, dan mereka pasti akan menjadi orang suci. Para ahli besar di bumi merasa cemas. Begitu orang seperti itu menjadi orang suci, dia pasti tidak akan tertandingi di bawah langit berbintang, dan akan sulit untuk menemukan lawan di dunia. Tuan. Setelah melihat Ye Fan kembali dengan selamat, para murid sangat bersemangat. Tidak ada yang lebih mengerti dari mereka apa artinya ini. Fisik ilahi umat manusia telah memutuskan Dao selama zaman kekacauan, dan dia akan mampu menyapu domain bintang ini. Pengadilan surgawi akan naik di atas semua sekte, dan mungkin itu akan benar-benar menciptakan legenda. Komatsu mengedipkan matanya yang besar dan menerkam dengan sebuah sapuan. Dia menarik sudut pakaian Ye Fan dan menghapus ekspresinya yang menyedihkan. Dia tertawa dengan bodohnya dan berguling-guling di atasnya. Ye Fan tersenyum dan dengan murah hati memberi hadiah kepada semua murid. Dia menaburkan banyak obat-obatan spiritual dan kemudian mengeluarkan beberapa daging buaya leluhur. Dia menyuruh mereka untuk makan lebih sedikit dan memurnikan lebih banyak agar tidak membahayakan diri mereka sendiri. Dia sekali lagi menuangkan kekuatan kehendak murni yang terkumpul di gunung kecil ke dalam kuali. Sekarang, itu sudah menjadi senjata raja sejati dan bisa disebut sebagai raja tertinggi. Ini karena bahannya istimewa dan tanda Dao yang diukir di atasnya sangat luar biasa. Kuali itu bergetar dengan lembut, dan suara kitab suci kuno dipancarkan. Seolah-olah seseorang sedang melantunkan kitab suci dan berbicara tentang Dao Agung langit dan bumi. Itu sangat misterius. Ye Fan duduk bersila di atas batu biru dengan kuali tergantung di atas kepalanya. 10.000 helai sumber energi mengalir turun, dan sosoknya tidak jelas. Itu membuat orang merasa hormat seolah-olah dia sedang menghadapi Dao yang agung. Para murid kagum menemukan bahwa Ye Fan tidak perlu menjelaskan kitab suci. Ketika menghadap kuali ini, mereka dapat merasakan tubuh dan pikiran mereka menjadi halus dan dekat dengan Tao. Sangat mudah untuk memahami Tao. Komatsu sangat lincah dan tidak merasakan penghormatan seperti murid-murid lainnya. Dia melompat-lompat, dan dengan suara baji, dia tidak sengaja jatuh ke dalam kuali. Dia terangkat oleh semua energi sumber kehidupan dan segera menjadi sangat malu. Gunung kecil itu tidak terlalu tinggi. Hanya ada beberapa pondok jerami dan ladang obat. Tidak banyak esensi spiritual di sini, tapi hari ini, itu sangat hidup. Ye Fan memutuskan Dao. Banyak master sekte datang untuk memberi selamat kepadanya. Mereka semua merasa keajaiban semacam ini agak sulit dipercaya. Memutuskan Dao di zaman tanpa kultivasi, ini seperti legenda. Semua orang hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman seperti ini. Orang tua ini telah mendengar tentang buaya ilahi dari luar daerah. Menurut apa yang dikatakan oleh seorang biksu tua sekte Buddha, Sakyamuni menekannya saat itu. Siapa sangka bahwa buaya itu akan menjadi makanan di atas piring hari ini. Semua orang hampir gemetar. Beberapa tidak berani menikmatinya, tetapi ada beberapa yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Mereka tidak mendengarkan peringatan Ye Fan dan makan setengah tael terlalu banyak. Akibatnya, tubuh mereka dipenuhi dengan kemegahan ilahi dan hampir meledak. Mereka ditekan oleh Ye Fan. Sekarang, Dao Ye Fan sudah selesai. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menariknya. Mencapai Dao dan menjadi abadi adalah satu-satunya tujuannya. Dia berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya. Dia dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan dari master sekte dari sekte Dao Bumi Tengah. Dia bertanya tentang pengadilan surgawi yang legendaris, serta rahasia kuno seperti perang antar dewa. Sekte Sangqing saya memiliki batu dewa. Rumor mengatakan bahwa itu adalah batu penjuru yang jatuh dari surga kuno. Jika saudara Ye tertarik, saya bisa membawanya kepada Anda, kata Master Sekte Sangqing. Yang lain juga angkat bicara satu demi satu, memberikan petunjuk penting. Sekarang setelah Ye Fan menyelesaikan Dao dan menguasai dunia, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin membentuk karma baik dengannya. Mereka semua menceritakan semua yang mereka ketahui. Kunlun saya memiliki setengah menara pengawas kuno.
Rumor mengatakan bahwa itu adalah bangunan yang hilang di dunia manusia dari surga kuno, kata Master Sekte Sui Chen. Bagus. Ye Fan mengangguk. Semua jenis legenda, rahasia, dan buku batu giok kuno akan menjadi petunjuknya. Dia ingin menemukan surga kuno dan menggalinya. Chapter 1004 Kaisar sudah mati. Pada hari itu, Kunlun, Sekte Pedang Abadi, Sekte Sangqing, Sekte Quanzhen, Sekte Vermilion Phoenix, Lembah Iblis Myriad, dan kekuatan lain semuanya memberikan petunjuk yang menggerakkan Ye Fan. Ini adalah batu suci itu. Beratnya lebih dari 10.000 kati. Beberapa leluhur saya mengatakan bahwa itu adalah batu surgawi dari alam luar, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah batu penjuru dari pengadilan surgawi. Kepala sekte memerintahkan seseorang untuk meletakkan sebuah batu ungu di atas tanah. Batu itu berwarna ungu dan sebesar batu giling. Batu itu tampak seperti batu giok kuno yang tertutup debu. Warnanya gelap dan mengkilap, dan sangat berat. Baru saja, dua tetua tertinggi berkeringat deras karena kelelahan. Ye Fan mengitari benda itu dan merasa bahwa benda itu benar-benar sebuah batu penjuru. Dia tidak bisa tidak bertanya di mana itu diperoleh. Guru Sekte Sangqing mengatakan yang sebenarnya. Pada suatu malam hujan di zaman kuno, arus deras gunung menciptakan jurang di kaki Gunung Mao, dan awan ungu bergegas naik. Guru sekte tua itu terbangun di tengah malam dan melihat ke bawah gunung. Dia melihat istana surgawi runtuh. Dia bergegas ke dalam hujan dan menemukan bahwa istana surgawi itu adalah ilusi dan tidak ada. Itu seharusnya adalah pemutaran ulang adegan prasejarah, dan dia hanya melihat batu ungu di jurang. Semua orang mendecakkan lidah mereka dengan takjub dan berkumpul untuk melihat batu aneh itu. Ye Fan meletakkan tangannya di atasnya, dan itu sangat hangat. Dia menggunakan hatinya untuk merasakannya dan mendengar gelombang petir dan guntur, serta suara pedang yang bergetar bersama. Dia mengaktifkan hukum Dao dan menggambar sebuah pemandangan yang buram. Hujan lebat turun, dan teriakan pertempuran mengguncang langit. Raungan para ahli yang tak tertandingi terdengar, dan kemudian sebuah istana surgawi runtuh dan jatuh dari langit. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sulit untuk mengatakan apakah itu pertempuran antara para dewa atau bukan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Istana kuno yang diperintahkan oleh Sekte Master Sui Chen untuk diangkut juga tiba. Tingginya puluhan kaki dan tampak seperti gunung kecil. Itu agak megah, dan seluruh tubuhnya terbuat dari bulu hijau. Meskipun hanya setengahnya yang tersisa, keagungannya tidak berkurang. Ini benar-benar istana surgawi. Skala ini tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Ini sangat luar biasa. Seseorang berseru. Hati Ye Fan tergerak. Gaya ini sedikit mirip dengan reruntuhan dewa di wilayah bintang biduk utara. Dia belum pernah ke zona terlarang itu, tapi dia telah melihat beberapa deskripsi di buku-buku kuno. Di depan reruntuhan dewa, gerbang surgawi selatan menjulang dengan megah. Itu setengah runtuh, meninggalkan legenda tak berujung di dunia ini. Apakah itu benar-benar bangunan yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi? Ye Fan dengan lembut membelai menara pengawas kuno ini, dan kemudian dia mengedarkan kultivasinya, ingin kembali ke sumbernya, mengukir semua jejak yang tertinggal di masa lalu. Ada formasi yang tak terlukiskan di dalam istana giok hijau ini. Itu sangat dalam dan kompleks, dan inilah alasan mengapa ia bisa ada di dunia ini begitu lama, melindunginya dari kerusakan. Ye Fan terkejut. Hukum semacam ini di luar imajinasi orang biasa. Dia benar-benar percaya bahwa ini adalah bangunan pengadilan surgawi. Dia mengaktifkan hukum alam, dan bulu-bulu burung Phoenix melesat keluar dari tubuhnya. Rantai keteraturan terhubung ke istana surgawi biru saat dia merasakan kejadian di masa lalu. Sebaliknya, itu terlalu kuno, tidak mungkin untuk dipulihkan. Bahkan seseorang yang sekuat dia merasa itu sia-sia, karena dia samar-samar menebak bahwa itu kemungkinan besar ditelusuri kembali ke jutaan tahun yang lalu. Weng! Tepat ketika Ye Fan hendak melepaskannya, riak tiba-tiba muncul di istana hijau. Cahaya berkedip-kedip, dan suara bermartabat yang tak tertandingi terdengar, membuat seluruh gunung yang pendek itu bergetar. Kaisar telah meninggal, para jenderal ilahi dari berbagai wilayah berada dalam kekacauan. Istana surgawi telah runtuh, berantakan dalam satu hari. Ini bukanlah kata-kata yang benar, melainkan kehendak ilahi yang sangat lemah. Itu sangat kuat sampai-sampai membuat orang gemetar. Selain Ye Fan, semua orang berlutut. Jiwa semua orang gemetar. Seberapa kuat keberadaan ini? Itu ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, setidaknya 1.000.000 tahun, bukan? Suaranya bergema di seluruh istana hijau, membuat orang lain sulit untuk bertahan. Ada beberapa murid gerbang Dao yang tidak bisa bertahan,
tubuh mereka retak, hampir hancur. Kuali di atas kepala Ye Fan bergemuruh, melepaskan untaian sumber energi untuk melindunginya. Seorang master sekte yang terlalu dekat dikelilingi oleh jenis tekanan ini, batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Sulit baginya untuk melawan, tidak mampu menahannya. Ekspresi Ye Fan berubah. Semua energi sumber kehidupan naik dan turun, helai demi helai energi keberuntungan melonjak, melindungi semua orang di bawah, mencegah siapapun mati karena ini. Keberadaan macam apa ini? Itu melampaui tahun-tahun yang tak berujung, suaranya yang sedih cukup untuk membunuh orang-orang di masa sekarang. Itu sangat kuat sampai pada tingkat yang menakutkan, sulit untuk dipahami oleh orang lain. Bahkan jika itu bukan kaisar kuno, itu pasti kaisar semu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengembalikan jejak yang tertinggal di masa lalu, tapi sayangnya, tahun-tahun yang tak berujung sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Hanya suara sedih yang tersisa, tidak ada lagi yang tersisa. Setelah memutuskan Dao, dia memiliki metode menembus surga, tapi tidak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu dari udara, tidak bisa membalikkan waktu bertahun-tahun yang tak berujung. Ketika semuanya menjadi tenang, semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka sangat menghormati Ye Fan. Ini benar-benar menantang surga, memungkinkan suara surga kuno muncul kembali, memungkinkan mereka untuk mengorek sudut misteri langit dan zaman kuno. Istana surgawi yang legendaris benar-benar ada, muncul sebelumnya di bumi kuno. Aku ingin tahu jejak seperti apa yang tertinggal. Ye Fan merenung, menjadi linglung. Saudara Dao, kamu harus berpikir 3 kali sebelum memilih pengadilan surgawi sebagai nama sekte kamu. Ada jenius surgawi kuno yang menakjubkan yang ingin melakukan hal yang begitu hebat, tetapi pada akhirnya, mereka semua mengalami kemalangan. Benar, 2 kata, pengadilan surgawi, menghancurkan masa lalu dan masa kini, bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Jika seseorang bukan makhluk abadi dan dengan gegabah mendirikan pengadilan surgawi, pada akhirnya akan runtuh, membawa kejadian yang tak terduga. Semua orang menasehati, semuanya karena niat baik. Di masa lalu, mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika mereka mendengar suara sedih barusan, itu benar-benar membuat hati mereka bergetar. Mereka teringat berbagai legenda dari zaman kuno. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, berbagai sekte mengirimkan sejumlah besar benda kuno, semuanya terkait dengan perang para dewa dan berhubungan dengan surga kuno. Pada akhirnya, orang-orang yang datang untuk memberi selamat semuanya pergi. Berbagai master sekte pergi, dan kerumunan bubar. Tumpukan artefak dan buku-buku kuno yang menggunung tertinggal di gunung yang pendek. Dalam setengah bulan berikutnya, Ye Fan membenamkan dirinya dalam lautan buku-buku kuno, lupa tidur dan lupa makan saat dia mencari semua jenis metode. Orang tuanya sudah tidak ada lagi, dan sulit untuk menemukan sesuatu di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatiannya adalah menjadi seorang yang abadi. Dia ingin menyelidiki pengadilan surgawi yang legendaris, tapi terlalu banyak waktu yang telah berlalu dan semuanya telah terkubur dalam debu sejarah. Sekarang, dia hanya bisa menyelidiki melalui legenda, anekdot, dan buku-buku tulang peramal. Waktu mengalir seperti air, selalu berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Sudah 6 tahun sejak Ye Fan kembali ke sisi langit berbintang ini. Sekarang, prestise pengadilan surgawi berkembang dari hari ke hari. Sulit bagi Ye Fan untuk menemukan lawan di dunia, jadi dia secara alami menerima bantuan dari berbagai pihak dalam pencariannya akan buku-buku kuno. Selama 5 tahun ini, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengunjungi berbagai sekte. Dia pergi ke Vatikan, mendaki Gunung Olympus, pergi ke Tanah Suci Mesir, dan bahkan pergi jauh ke dalam tanah Buddha di India. Dia meninggalkan jejak kakinya di setiap tempat terkenal di dunia. Pengadilan surgawi kuno tidak digali, tetapi dia secara tak terduga mendapatkan beberapa kitab suci kuno. Itu memberinya pencerahan, dan keuntungannya tidak dangkal. Ye Fan mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain mencari surga kuno, dia juga mencari petunjuk tentang diagram kenaikan abadi. Dia tidak menyangka akan benar-benar membuat terobosan penemuan. Sudut ke-8, diagram peluang menuju kenaikan abadi, terkubur di bawah fondasi kuil kuno. Saat membuka ceruk Buddha, selain beberapa relik, ada juga sepotong tulang. Ini adalah kuil kuno yang secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang biksu pemula. Setelah mendapatkan barang-barang ini, sekte Buddha yang kuat mengetahui bahwa Ye Fan sedang berkunjung dan ingin melihat tulang tersebut. Mereka tidak berani membangkang dan langsung memberikannya. Ini adalah panen yang luar biasa. Selain mencari surga kuno, perang para dewa, dan peninggalan lainnya,
Ye Fan juga gigih mencari diagram peluang kenaikan abadi, yang akan sangat berguna baginya di masa depan. Setelah mendapatkan sudut ke-8 dari diagram kenaikan abadi, dia mengesampingkan semuanya, termasuk penyelidikan pengadilan surgawi, karena dia telah membuat keputusan penting. Sebagai Kaisar Semu, klan Yongseong memasuki tanah kenaikan abadi dan akhirnya mendapatkan ramuan abadi, nyaris lolos dari kematian. Aku sudah memutuskan Daoku. Meskipun kekuatanku jauh lebih rendah darinya, aku sudah mendapatkan diagram kenaikan abadi, dan hampir selesai. Mungkin aku bisa melangkah lebih jauh. Rahasia Immortal Ascension terlalu menggoda. Tidak ada yang akan menyerah. Ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar besar akan berjuang sepanjang hidup mereka, apalagi Ye Fan. Ini adalah tujuan utamanya. Saya benar-benar ingin masuk dan mencobanya, kata Ye Fan dalam hati. Dia hanya kehilangan satu sudut dari diagram kenaikan abadi. Bukan karena dia tidak bisa menunggu dan terlalu tidak sabar, tetapi dia tahu bahwa sudut diagram kenaikan abadi telah hancur di tahun-tahun kuno dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Jika tidak, orang bijak kuno tidak akan pergi bersama. Oh, hanya satu sudut dari diagram kenaikan abadi sudah cukup untuk membuat mereka mundur. Sepertinya kemungkinannya kecil dan akan sulit untuk berhasil. Ye Fan melanjutkan perjalanannya, hanya membawa Komatsu bersamanya. Mereka menuju ke barat dan memasuki pegunungan Kunlun. Kemudian, mereka berjalan mengelilingi formasi kuno dan tiba di wilayah tanpa batas. Komatsu langsung membelalakkan matanya. Ini adalah Gunung Naga kuno, nenek moyang gunung. Sangat luas dan tak terbatas, megah dan mengintimidasi. Seolah-olah seekor naga sejati yang hidup sedang berhibernasi di sini. Pegunungan Kunlun yang sebenarnya tidak terbatas dan tidak terbatas. Setiap puncak gunung seperti sepotong tulang naga, menjulang tinggi ke awan, megah dan megah. Pohon-pohon pinus kuno menghijau dan air terjunnya tak terbatas. Itu seperti gulungan lukisan yang diletakkan secara horizontal di depan mereka. Ye Fan mengembara di wilayah pegunungan ini selama lebih dari setengah bulan. Dia mengamati medan dan tidak berani bertindak gegabah. Dia menyatukan diagram kenaikan abadi dan mempelajarinya berulang kali, menemukan jalan yang aman. Namun, jalan yang menuju ke pusat tanah keabadian itu kosong. Setelah diagram itu disatukan, hanya bagian tengah yang hilang. Itu benar-benar disesalkan. Lebih dari 20 hari kemudian, sebuah cahaya ungu menyala di kejauhan. Komatsu melompat keluar seperti roh ungu kecil. Tubuhnya yang kecil memeluk batu giok putih bersih seluas 1 meter persegi. Matanya yang besar seperti batu permata hitam berkedip-kedip saat dia berjalan dengan goyah. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang dengan sengaja untuk mengambil pujian dari Ye Fan. Ini mirip dengan batu fondasi pengadilan surgawi. Ye Fan tercengang. Komatsu membusungkan dadanya yang kecil lalu mengangguk. Dia berbalik dan melompat ke arah tebing, membawa Ye Fan ke gunung yang rusak. Tempat ini sepertinya telah dihancurkan oleh sesuatu. Ye Fan mencari-cari dan menemukan sepotong kecil peninggalan bersejarah di dekatnya. Pernah ada seorang kultivator yang tinggal di sini dan menggunakan batu-batu giok ini untuk membangun tempat tinggal di dalam gua. Namun, gua tersebut telah dihancurkan. Dia membelai batu-batu giok ini dan hatinya berdenyut. Batu-batu ini benar-benar berasal dari sumber yang sama dengan batu fondasi Istana Langit. Ada formasi serupa di dalamnya, tapi sayang sekali hanya ada selusin. Pengadilan Surgawi. Kunlun. Ye Fan terguncang setelah memikirkannya dengan serius. Mungkinkah ada hubungan antara surga kuno dan pegunungan 99 naga? Dia tidak bisa menahan perasaan terguncang. Dia memikirkan banyak hal karena semuanya berasal dari era kuno. Mereka sangat kuno sehingga sulit untuk dilacak kembali. Selama era itu, siapa yang bisa mengendalikan 99 gunung naga yang sangat besar untuk turun dari satu bintang kuno ke bintang kuno lainnya? Jika memang ada kekuatan besar yang bisa mengendalikan gunung naga dan menghancurkan begitu banyak bintang purba dengan kehidupan untuk memelihara harapan kenaikan abadi, maka hanya itu yang bisa terjadi. Pada akhirnya, kaisar meninggal dan dewa-dewa di berbagai wilayah jatuh ke dalam kekacauan. Bencana besar terjadi dan istana surgawi runtuh. Berbagai alasan dan rahasia era primordial sudah tidak diketahui. Hati Ye Fan bergejolak dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Perang para dewa dan pengadilan surgawi sebenarnya bisa dikaitkan dengan 99 pegunungan naga. Dia menatap tajam ke kedalaman Kunlun dan berkata, ayo pergi dan lihat dengan peta segi 8. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan apapun, itu sudah cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Mari kita lihat apa yang disebut tanah kenaikan abadi yang dipupuk dan apa yang disebut harapan kenaikan abadi.
Mata hitam besar Komatsu berkedip-kedip dengan cahaya yang hidup saat dia melompat ke sisinya. Ye Fan menyalin peta topografi dan melangkah ke pegunungan, menuju ke kedalaman Kunlun. Chapter 1005 Tanah Abadi. Kunlun yang megah itu sangat luas dan besar. Ia melintasi 6 arah dan menekan 8 tempat sunyi. Itu sangat luas dan tak terbatas. Ini adalah gurun primitif tanpa akhir yang terlihat. Secara komparatif, pegunungan Kunlun di dunia fana hanyalah sebuah sudut. Itu adalah ujung ekor dari pegunungan utama ini. Memasukinya akan membuat seseorang merasa tidak berarti. Menghadapinya seperti menghadapi langit berbintang yang luas. Setiap gunung sangat tinggi, dikelilingi oleh awan dan kabut. Seolah-olah kekacauan primitif telah memenuhi udara dan dipenuhi dengan energi dari awal mula langit dan bumi. Jika seseorang terbang ke langit, mereka akan dapat secara kasar memahami bahwa ini adalah naga yang sedang tidur. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya adalah tulang punggung naga, berbaring dalam posisi bersila. Itu adalah pemandangan yang megah. Ini benar-benar tanah murni naga yang menjulang tinggi. Ye Fan mahir dalam teknik genesis dan secara alami dapat melihat medan yang luar biasa di sini. Ini adalah nenek moyang dari 10.000 gunung, akar dari pegunungan. Medan telah mencapai batas yang diizinkan oleh langit dan bumi. Buk, buk. Tanah bergetar dan langkah kaki yang berat terdengar di kejauhan. Beberapa makhluk besar muncul. Tingginya puluhan kaki, dan tanah bergetar di setiap langkahnya. Monster macam apa ini? Ye Fan terkejut. Makhluk-makhluk ini tampak seperti kera raksasa, tetapi ada tanduk spiral panjang di antara alis mereka. Tubuh mereka berwarna merah darah dan ditutupi rambut tebal. Mata mereka seperti obor yang berkedip-kedip dengan cahaya. Kunlun memiliki banyak binatang purba. Meskipun daerah di depan adalah zona terlarang, ada banyak daerah yang relatif aman yang memungkinkan semua jenis makhluk untuk bertahan hidup. Mereka menatap Ye Fan dengan satu pandangan. Tanduk panjang di antara alis mereka tiba-tiba menyala dengan kilat dan guntur. Petir hijau menyala-nyala menyambar dan mencukur sebagian dari puncak gunung. Ye Fan bermandikan cahaya saat dia melayang di udara, tidak bergerak. Di bawah langit berbintang, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melukainya. Seperti yang diharapkan dari alam abadi Kunlun. Binatang buas ini sebanding dengan Master Sekte saat ini. Dia menunjuk dengan jarinya dan cahaya jernih melesat keluar, langsung memotong setengah dari kultivasi mereka. Kemudian, itu memancarkan aura dewa yang menutupi langit dan menutupi bumi. Binatang-binatang besar itu segera gemetar dan berlutut. Mereka gemetar ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Seolah-olah mereka sedang memuja dewa dan tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, ini adalah tanah rahasia yang dapat menghasilkan benda-benda ilahi yang tak terduga. Mereka semua adalah harta karun yang langka. Ye Fan melepaskan mereka dan terus bergerak maju dengan Komatsu, mengacu pada peta medan di tangannya untuk menghindari memasuki area berbahaya secara tidak sengaja. Dia tidak berjalan terlalu cepat. Sepanjang jalan, pohon-pohon kuno terlihat kokoh dan kuat. Banyak dari pohon-pohon tua itu telah tumbuh selama entah berapa tahun, menjulang tinggi ke awan. Kadang-kadang, beberapa dari mereka akan berkumpul bersama, menutupi banyak li, bahkan menekan gunung-gunung besar. Bahkan ada banyak tanaman merambat tua yang seperti naga bertanduk, melingkari beberapa gunung besar. Tanaman merambat menutupi tanah, bahkan tebing-tebingnya pun tertutupi, hijau dan kuat. Rumput-rumput itu layu dan tumbuh subur, tetapi hanya sedikit yang mampu melampaui kesengsaraan dan bertransformasi. Sama seperti bagaimana ada begitu banyak manusia, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat memulai jalan kultivasi. Vegetasi di dalam Gunung Kunlun tumbuh subur, karena mereka berakar pada urat nadi naga, mampu memperoleh makanan dari energi bumi. Vitalitas mereka sangat luar biasa, tetapi vegetasi gunung dan sungai jarang menghasilkan kehendak ilahi. Terlepas dari beberapa spesies yang berbeda, rumput biasa hanya bisa berfungsi sebagai gaun pengantin, menawarkan esensi kehidupan yang mereka hasilkan dengan sia-sia. Komatsu tampak berlarian, menggali banyak obat-obatan kuno. Usia obat mereka semua sangat panjang, telah tumbuh untuk waktu yang cukup lama. Esensi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Ye Fan sangat khawatir, karena di tempat di mana puncak-puncak besar naik dan turun, dia melihat gua naga alami yang bisa menghasilkan energi sejati yang abadi. Namun, itu tidak bisa menghasilkan inti ilahi. Tempat ini hijau dengan banyak gunung bertumpuk di sini, membentuk medan naga yang melingkar dan harimau yang berjongkok. Di tengahnya terdapat sebuah lembah yang dalam yang bisa disebut sebagai gua naga alami. Cahaya warna-warni menyembur keluar, dan warna-warna keberuntungan menyembur keluar.
Namun, ketika Ye Fan masuk, dia tidak dapat menemukan inti ilahi. Dia hanya menggali manusia batu yang sudah mati, yang kekuatan hidupnya direnggut oleh pegunungan sebelum bisa berubah menjadi bentuk manusia sejati. Sungguh menyedihkan. Inti ilahi dapat melahap esensi langit dan bumi, dan esensi ilahi dari gunung dan sungai seharusnya ditangkap olehnya. Sekarang, yang terjadi adalah sebaliknya, sekarat di sini. Medan Kunlun dibentuk untuk kelahiran makhluk abadi. Esensi spiritual dari segala arah dan esensi ilahi dari segala arah berkumpul menuju area terlarang pusat melalui pembuluh darah naga. Inti ilahi tidak dapat bersaing untuk itu. Jenis tanaman ini sangat langka, dan usia obatnya melebihi 50.000 tahun. Itu terletak di simpul urat nadi naga dan menerima makanan yang kaya akan energi bumi. Seluruh tubuhnya berkilau, dan aromanya menyerbu lubang hidung. Komatsu begitu mabuk sehingga ia menari-nari dengan gembira. Ini karena ini adalah pertama kalinya ia mengambil objek spiritual pada tingkat ini. Ia dengan senang hati memeluknya, dan benda itu bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ia mempersembahkannya kepada Ye Fan seolah-olah sedang mempersembahkan sebuah harta karun. Biasanya, Ye Fan akan selalu memberikannya buah spiritual, tapi sekarang, yang terjadi adalah sebaliknya. Komatsu menggali obat di mana-mana dan dengan senang hati berlarian untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Mengaum. Raungan yang jelas terdengar, dan gelombang panas yang tak terbatas menyebar. Ribuan mil tanah di depan mereka sebenarnya tandus, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ini benar-benar pemandangan yang aneh di Kunlun. Iblis kekeringan. Ye Fan terkejut. Dia melihat monster humanoid setinggi 2 kaki. Dimanapun ia lewat, bebatuan gunung meleleh, dan tanaman berubah menjadi abu. Itu berubah menjadi tanah tandus. Cahaya merah berkedip-kedip, dan iblis kekeringan berubah menjadi sinar api saat ia melesat, membawa serta api li yang mengerikan. Pada akhirnya, itu dikirim terbang oleh jari Ye Fan. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah gunung besar dipindahkan untuk menekannya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Legenda mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berubah dari mayat. Mungkinkah masih ada orang yang berani menguburkan mayatnya di Kunlun? Dalam volume ke-7 dari catatan Pondok Yuewei, tercatat, belakangan ini, iblis kekeringan semuanya adalah zombie. Ketika mereka digali dan dibakar, itu sering menyebabkan hujan. Ye Fan menatap ke kejauhan dan mengukur pemandangan di sekitarnya. Kunlun adalah lokasi urat nadi naga utama, dan itu menumbuhkan harapan untuk menjadi abadi. Siapa yang berani mengubur peti mati di tempat ini? Mereka melewati daerah ini dan memasuki pegunungan dan lautan yang hidup. Komatsu sangat riang dan bahagia. Ia membawa keranjang obat kecil di punggungnya dan mengumpulkan obat di mana-mana. Meskipun keranjang obat kecil itu hanya sebesar kepalan tangan, itu adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh Ye Fan untuknya. Itu bisa menyimpan gunung dan sungai, dan biasanya merupakan tempat di mana ia menyimpan buah spiritualnya. Tidak lama kemudian, ia dengan senang hati berteriak. Ia telah menggali obat raja muda yang lain. Itu berusia sekitar 60.000 tahun, dan kekuatan obatnya kuat. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu mulia, dan aromanya menyerbu ke dalam hidung. Ini adalah akumulasi dari zaman kuno sampai sekarang. Tempat ini hampir berubah menjadi tanah suci obat-obatan yang berharga. Sayangnya, Ye Fan dan yang lainnya hanya bisa maju di medan tertentu dan tidak bisa masuk lebih dalam ke area yang lebih luas. Jika tidak, akan ada bahaya yang tak tertandingi. Plop! Tiba-tiba, Xiao Song jatuh ke dalam gua dan dengan cepat bergegas keluar. Dia menepuk dada kecilnya dengan ringan. Jelas, dia sangat ketakutan. Di sini. Ada seseorang yang dikubur di dalam peti mati di sini. Ye Fan menemukan bahwa ada banyak peti mati di bawah tanah. Kebanyakan dari mereka terbuat dari batu, jadi mereka tidak membusuk dan telah diawetkan sampai sekarang. Orang macam apa mereka ini? Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka berubah menjadi iblis kekeringan. Tiba-tiba, sebuah peti mati batu terdorong terbuka. Seekor monster yang ditutupi bulu merah menyala melompat keluar dari dalam. Matanya menakutkan saat ia dengan cepat menerkam. Monster itu membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya hitam yang melimpah. Itu seperti dewa jahat yang telah melarikan diri dari neraka. Makhluk itu sebenarnya memiliki kemampuan ilahi dari seorang guru sekte kuno. Hal ini membuat Komatsu takut dan buru-buru mundur. Ruang di antara alis Ye Fan mekar dengan kemegahan. Seuntai kemegahan ilahi melesat keluar, menghancurkan cahaya hitam di dalam gua saat itu juga. Itu membuatnya tetap di sana dan memotong kultivasinya. Peti mati batu lainnya berbunyi dan beberapa monster mayat lainnya melompat keluar.
Pada akhirnya, mereka semua ditekan dan tidak bisa mendekat. Mereka terbakar di tempat dan berubah menjadi abu. Ye Fan menatap karakter kuno di peti mati untuk waktu yang lama. Matanya menunjukkan ekspresi yang aneh. Itu sebenarnya adalah kata-kata dari Big Dipper. Dia telah melihatnya di bumi. Jadi begitulah. Itu adalah orang-orang dari dinasti Dewa Yuhua. Saat itu, sekelompok orang mengawal harapan kenaikan abadi ke dalam pembuluh darah abadi Kunlun untuk pulih. Ketika mereka mundur, mereka bertemu dengan para ahli tertinggi dan kehilangan peta medan di tangan mereka. Beberapa dari mereka terjebak di sini. Ini adalah keturunan mereka. Garis keturunan mereka berlanjut untuk waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di sini, tidak dapat membebaskan diri. Kunlun adalah pembuluh darah abadi. Ada energi dahsyat di bawah tanah yang memberi makan mayat-mayat ini. Ada beberapa yang tidak terlalu membusuk dan berubah menjadi iblis kekeringan. Ye Fan maju sesuai dengan peta medan di tangannya. Dia tidak menemukan bahaya apapun. Ini adalah jalan kuno yang berliku. Selain itu, ada formasi dewa kuno di mana-mana. Jika dia pergi terlalu dalam, tubuh dan jiwanya akan hancur di setiap kesempatan. Sebuah garis cahaya warna-warni hijau melintas. Gelombang aroma menguar keluar. Komatsu hampir melayang juga. Dia membuka dan menutup hidung kecilnya yang lucu. Dia sangat tergila-gila saat dia mengedipkan matanya yang besar. Ini adalah sebatang obat yang sangat berharga. Obat kuno yang bisa meminjam urat nadi bumi untuk bergerak. Obat itu telah mengembangkan kecerdasan. Cahaya warna-warni hijau berkedip-kedip, aroma obat memabukkan. Bahkan Ye Fan terkejut. Dia secara pribadi mengejarnya. Mungkinkah itu obat dewa yang abadi? Saat itu, klan Yongseong menggali obat abadi tepat di pembuluh darah abadi Kunlun ini. Tidak akan aneh jika dia bertemu dengan yang lain, karena ini adalah tempat keabadian. Cahaya warna-warni hijau berkedip-kedip. Itu dilepaskan oleh tanaman merambat dan daunnya. Kecepatan obat tua ini sangat cepat. Akarnya seperti orang tua. Ekspresinya ketakutan saat ia dengan cepat melarikan diri. Itu adalah Polygonum multiflorum. Legenda mengatakan bahwa sekali seorang humanoid Polygonum multiflorum memakannya, ia tidak akan mati. Namun, akar humanoid tidak pernah terlihat di dunia ini. Akar Notwit sebagian besar berbentuk gumpalan. Sekarang, dia benar-benar melihat Polygonum multiflorum humanoid di sini. Ini benar-benar keajaiban. Ye Fan cukup terkejut. Dia membawa Komatsu bersamanya dan mengejarnya. Daun pohon Polygonum multiflorum ini berwarna hijau zamrud. Akarnya berwarna keemasan, dan wajahnya sudah tua. Ekspresinya adalah salah satu ekspresi teror. Ia tenggelam ke dalam urat nadi bumi, memanfaatkan situasi untuk melarikan diri ke area berbahaya yang ditandai di peta. Kemudian, ia berhenti di sini. Ia menangkupkan tangannya dan terus-menerus memohon kepada Ye Fan untuk mengampuni nyawanya. Ini adalah obat setengah dewa. Itu setingkat dengan ginseng leluhur Gunung Changbai. Jika ada 4 di antaranya bersama-sama, itu hampir setara dengan obat abadi. Ini adalah nenek moyang Polygonum multiflorum. Tidak ada yang tahu berapa lama ia hidup. Itu adalah ramuan ilahi yang dipelihara oleh langit dan bumi. Ia menghirup dan menghembuskan esensi matahari dan bulan. Tubuhnya penuh dengan energi esensi yang tak terbatas. Ia tidak bisa melompati langit seperti obat abadi, tapi ia bisa melakukan perjalanan melalui urat nadi bumi seperti ginseng leluhur Gunung Changbai. Hanya seorang guru Tao Yuan seperti Ye Fan yang bisa menangkapnya. Terlepas dari daun tanaman merambat hijau zamrud, Notwit tua itu tingginya lebih dari setengah meter. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan aromanya menyerbu lubang hidung. Ia berlutut di sana dan gemetar. Air mata tua Polygonum multiflorum jatuh. Ia menyembah Komatsu. Kemudian, ia berbalik dan memohon. Ia mengirimkan kesadaran yang samar-samar, meminta Ye Fan untuk mengampuni nyawanya. Ramuan suci semacam ini sama dengan obat abadi. Itu tidak bisa melahirkan kesadaran yang kuat. Tubuhnya bisa abadi, tapi tidak bisa melindungi dirinya sendiri tanpa Taoisme tertinggi. Ye Fan mengangguk. Dia tidak ingin merusak keharmonisan surga. Bagaimanapun, Polygonum multiflorum adalah obat abadi. Itu akan mengering dan mati segera setelah meninggalkan tanah murni. Kecuali jika segera diambil, esensinya akan perlahan-lahan menghilang. Tapi sekarang, dia tidak perlu memakan obat abadi itu. Akan sia-sia untuk melakukannya. Notwit tua itu berterima kasih banyak padanya. Itu mengirimkan kesadaran yang samar-samar. Jika nyawa Ye Fan atau Komatsu habis, mereka bisa datang ke sini untuk menemukannya. Tapi jika mereka dipanggil, ia akan muncul dan memberikan darah intinya untuk membawa mereka kembali dari kematian.
Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan mendapatkan karma yang baik. Meskipun dia tidak memilih humanoid Polygonum multiflorum, dia masih bisa datang ke sini untuk menyelamatkan teman-teman lamanya di masa depan jika mereka tidak punya waktu lama untuk hidup. Kemudian, dia bertanya kepada Notwit tua tentang Gunung Kunlun. Dia secara tak terduga mengetahui bahwa ada dewa di tempat ini. Mengenai dewa macam apa itu, Polygonum multiflorum tidak tahu. Kesadarannya lemah dan tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan jelas. Ia bahkan tidak tahu seperti apa dewa itu. Pada akhirnya, Polygonum multiflorum memimpin dan membawa Ye Fan ke tempat rahasia. Dikatakan bahwa ada keajaiban yang ditinggalkan oleh makhluk abadi di sana. Ye Fan melihat peri dengan matanya sendiri. Kekuatan magisnya tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Dia lebih kuat dari semua orang yang datang ke sini. Polygonum multiflorum telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dewa memberinya tubuh yang abadi, tetapi tidak bisa memberinya bakat untuk berkultivasi. Seperti obat ajaib, itu adalah kekurangan yang fatal. Selama bertahun-tahun tanpa henti, ia menyaksikan banyak anekdot dan rahasia di sini. Ia bahkan melihat para dewa legendaris dengan matanya sendiri. Ye Fan tertegun dan berkomunikasi dengan Polygonum multiflorum. Ketika berbicara tentang klan Yongseong, ia memberikan penjelasan rinci dan bahkan mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan obat abadi di sini. Polygonum multiflorum langsung teringat akan kejadian di masa lalu ini. Ia mengatakan bahwa obat ajaib itu pergi bersama klan Yongseong atas kemauannya sendiri. Ia ingin meninggalkan tempat ini. Kenapa? Ye Fan bingung. Namun, Polygonum multiflorum belum mencapai level itu. Itu belum merasakannya. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Ini membuat Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Polygonum multiflorum telah melihat klan Yongseong sebelumnya dan menyaksikan kekuatan sihirnya yang meluap-luap. Bagaimanapun, itu adalah kaisar semu satu generasi yang memerintah tertinggi di dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak banyak yang bisa menandinginya. Namun, Polygonum multiflorum mengatakan bahwa klan Yongseong bukanlah yang paling kuat. Ada orang-orang serupa yang pernah datang ke sini sebelumnya, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan peri itu. Bisa dikatakan bahwa mereka tak tertandingi sejak zaman kuno. Saat itu, bahkan pohon buah ginseng pun ingin berinisiatif mengikuti peri itu. Namun, untuk beberapa alasan, wajahnya berlinang air mata dan dia tidak memperhatikan mereka. Ye Fan tercengang. Ini terlalu misterius. Obat ilahi menawarkan dirinya untuk diikuti, tetapi ada seseorang yang tidak menginginkannya. Segera setelah itu, dia menghela nafas. Mengapa para kaisar kuno semua memiliki obat abadi? Ini adalah pilihan bersama. Yang satu menginginkan umur panjang, dan yang lainnya mencari perlindungan. Seperti apa dia? Apa yang dia tinggalkan? Polygonum multiflorum membawanya ke depan dan memberitahunya bahwa ada vas berharga dari Dao Agung yang tergantung di atas kepala peri kuno. Dimanapun ia melewatinya, semua makhluk hidup akan mundur dan semua teknik akan hancur. Dia adalah satu-satunya penguasa antara langit dan bumi. Apa? Itu dia.